Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih, percakapan antara Lewis Howes dan Jay Shetty. Fokusnya itu soal gimana sih mengubah pola pikir kita biar bisa jadi kunci kebebasan finansial. Sumbernya ya dari diskusi mendalam mereka itu. Tujuannya ya biar kita sama-sama paham hubungan kita sama uang. Kan seringnya, stres atau ngerasa kurang terus soal duit. Kita coba bedah bareng ya. Oke, kita mulai dari mana nih? Langkah paling awal, menurut mereka ya, itu kesadaran. Coba deh, Anda rasain sebentar. Gimana rasanya pas misalnya terima gaji? Atau pas mau bayar tagihan? Pas lihat saldo rekening gitu, apa yang kerasa? Ada lega? Atau malah deg-degan, cemas, atau sesak gitu? Sadar sama reaksi badan dan emosi ini, nah itu langkah pertamanya. Penting banget. Betul sekali, dan di diskusi mereka itu ditekankan banget gimana sistem saraf kita sama yang namanya gaya keterikatan kita sama uang. Ini seringkali nggak kita sadari loh. Mirip kayak pola hubungan kita sama orang lain. Ada yang cemas, ada yang menghindar, ada yang aman. Nah, gaya keterikatan ke uang ini otomatis banget ngaruh ke reaksi kita. Pertanyaannya gini buat Anda. Hubungan Anda sama uang sekarang ini udah sehat belum? Udah mendukung? Atau malah bikin tegang terus? Kesadaran ini penting, soalnya ini yang buka pintu buat perubahan. Nah iya bener. Setelah kita sadar gimana rasanya sekarang, biasanya kita jadi mikir, kenapa ya kok bisa begini? Dan ini sering banget akarnya di masa lalu. Diskusi mereka tuh ngajak kita gali cerita uang kita masing-masing. Coba ingat-ingat dulu orang tua Anda ngomongin uang gimana? Apa uang jadi sumber berantem? Atau malah diem-dieman aja kalau soal uang? Pengalaman masa kecil itu, wah, nempel banget. Kayak Lewis Howes cerita dia ngerasa kurang karena nggak punya mainan kayak temennya. Atau Jay Shetty yang tumbuh dengan keyakinan, wah, cari duit itu susah, terus orang kaya itu kayaknya nggak baik. Iya, dan cerita-cerita itu bukan cuma kenangan loh. Itu ngebentuk kepribadian uang kita yang sekarang. Mungkin jadinya Anda hemat banget karena takut kurang. Atau sebaliknya, malah boros buat ngebuktiin sesuatu gitu. Paham sama cerita ini tuh penting banget buat tahu akar keyakinan dan perasaan Anda soal uang. Di percakapan itu, mereka nekanin pentingnya ngenalin dan nyembuhin semacam luka uang gitu. Kayak bekas luka emosional dari pengalaman negatif dulu yang mungkin tanpa sadar nahan Anda sekarang. Oke, dari paham masa lalu, ada geseran menarik nih yang mereka saranin. Soal gimana kita bertindak sekarang. Apalagi pas lagi ngerasa nggak punya apa-apa. Susah kan ya, ngerasa berkelimpahan kalau dompet lagi tipis. Nah, saran mereka ini cukup beda. Jadi, daripada fokus kerasa nggak berdaya, coba deh alihin fokusnya buat membantu orang lain. Jadi, numbuhin kekayaan itu dari dalam diri dulu. Gitu intinya. Nah, ini poinnya kuat banget. Soalnya apa yang kita yakini itu ngebentuk perilaku kita. Kalau di bawah sadar kita percaya uang itu misalnya sumber masalah atau susah didapat, ya kita mungkin tanpa sadar menjauhin uang. Diskusi House dan Shetty ini nyaranin buat numbuhin rasa murah hati sama syukur. Bahkan sebelum kita punya banyak uang. Dan ini nggak melulu soal uang ya. Bisa aja berbagi waktu, ide, energi positif, atau kasih semangat ke orang lain. Intinya kita ubah dulu frekuensi energi kita. Iya, bener. Mereka juga kasih contoh nyata yang wah menarik banget. Kayak Jay Shetty. Pas awal-awal karir, dia nawarin wawancara gratis di Nasdaq. Tujuannya bukan langsung dapat duit, tapi ngasih nilai ke tamunya, bangun koneksi. Terus ada juga cerita pelayan restoran yang saking semangatnya ngelayanin, malah ditawarin kerjaan impian sama pelanggan. Lewis Howes juga gitu. Awalnya nawarin bantuan optimasi profil LinkedIn gratis buat bangun relasi. Ya, energi positif itu kayak antusiasme yang tulus, rasa ingin tahu, seneng pas bantu orang atau berkontribusi. Itu disebut kayak mata uang juga. Mata uang yang berharga banget. Jadi, meskipun Anda ngerasa lagi nggak punya sumber daya materi, energi positif sama kemauan memberi nilai ini bisa jadi aset terbesar Anda. Bisa buka pintu-pintu rezeki yang nggak disangka-sangka. Jadi, nemuin cara memberi nilai, sekecil apapun itu kuncinya. Nah ini nih konsep yang menurut saya unik banget dari diskusi mereka. Jadi memperlakukan uang itu kayak hubungan. Hampir kayak sosok pribadi gitu. Coba bayangin deh, uang itu datang ke pesta yang Anda adain. Gimana sambutan Anda? Apa Anda menghindar? Atau malah ngomongin di belakangnya? Atau mungkin manfaatin terus ditinggalin gitu aja?
percakapan mereka tuh ngedorong kita buat jujur. Gimana sih sikap energi kita ke uang selama ini? Betul, lewat analogi sama cerita-cerita ya, kayak praktiknya Ken Honda yang secara sadar bilang makasih ke uang pas uangnya datang atau pas keluar, atau tradisi Jay Shetty yang menghormati Dewi Laksmi sebagai simbol kemakmuran. Pesannya tuh ya, yuk kita bangun hubungan yang sehat, yang penuh hormat sama uang. Gimana Anda memperlakukan energi uang ini dalam pikiran dan tindakan, itu katanya ngaruh banget ke gimana uang mengalir di hidup Anda. Ini bukan soal mistis ya, tapi lebih ke hukum energi dan fokus kita aja sih sebenarnya. Hubungan kita sama uang itu personal banget ya. Berlapis-lapis, dibentuk sama pengalaman lalu, keyakinan kita, yang seringnya nggak kita sadari. Tapi kabar baiknya, kayak yang ditekankan di diskusi Hawes dan Shetty itu, kita punya kekuatan buat ngubah cerita itu. Mulainya dari mana? Ya dari sadar diri dulu, paham cerita kita, terus cara sadar milih pola pikir yang memberi dan bersyukur. Iya, dan kekayaan sejati yang mereka maksud itu nggak melulu soal angka di rekening bank loh. Lebih dalam lagi, ini soal perasaan berkelimpahan dari dalam. Soal kebebasan emosional dari rasa cemas soal finansial. Ini bukan kayak garis finish yang dicapai sekali terus udah. Tapi lebih ke praktek terus-menerus. Praktek buat ngelola pola pikir kita, emosi kita, energi kita seputar uang. Oke, sebagai penutup nih, coba ada satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Kalau uang itu kita anggap energi, nah energi kayak apa sih yang Anda pancarkan ke arah uang setiap hari? Lewat pikiran Anda, perasaan Anda, tindakan Anda. Dan gimana energi yang Anda pancarkan itu, mungkin tanpa Anda sadari sama sekali, lagi ikut ngebentuk realitas finansial yang Anda alami sekarang. Coba direnungkan.